warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhsin SS sebagai fasilitator dan juga Bapak Mursalam SPD sebagai pengajar praktik saya. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiano SPD dari SMA Negeri 1 Rantau Bulung. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Kutai Timur. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Sudah bersama saya Ibu Rizka Palobo SPD. Selamat pagi Ibu Rizka. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, puji Tuhan, sehat. Sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Kita ngobrol santai aja Ibu Rizka ya? Iya Pak, silakan. Dan beberapa hari yang lalu saya sudah ada pembicaraan sama Ibu bahwasanya saya akan melaksanakan observasi di kelas Ibu ya, pembicaraan Ibu. Nah, tapi sebelumnya Bu Rizka saya jelaskan kegiatan yang akan kita laksanakan ya. Ada 3 Bu Rizka. Di mana yang pertama itu adalah pra-observasi, kemudian observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, pada kegiatan pagi hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi, Ibu ya, untuk mengetahui persiapan Ibu seperti apa sih untuk melaksanakan pembelajaran di kelas nanti. Oke Pak. Sudah siap Ibu ya? Siap Pak. Oke. Yang pertama Ibu yang saya tanyakan, Ibu kan mengampu mata pelajaran matematika ini ya Ibu ya? Iya. Oke. Materi yang akan Ibu sampaikan dan juga tujuannya seperti apa Ibu untuk pembelajaran di kelas nanti? Baik, pada kegiatan pembelajaran nanti saya akan mengajarkan materi bunga pertumbuhan dan peluruhan. Kemudian tujuan yang ingin saya capai adalah yang pertama, peserta didik dapat mengamati dan mendeskripsikan karakteristik dari pertumbuhan dan peluruhan tersebut. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bunga pertumbuhan dan peluruhan. Oh, iya. Lengkap ya Bu ya? Iya, itu tujuan yang akan dicapai nanti. Oke, baik. Nah, jadi Ibu untuk mencapai itu kan tentunya ada area pengembangan yang ingin dicapai ya Bu ya? Iya. Kira-kira area pengembangan itu apa saja Bu? Baik, area pengembangan yang akan saya capai dalam pembelajaran nanti yang pertama keterampilan yang berbasis TIK, karena nanti di pembelajaran ini saya akan melakukan pembelajaran berbasis TIK. Kemudian yang kedua keterampilan peserta didik dalam bekerja sama, karena dalam pembelajaran itu secara berkelompok. Kemudian yang berikutnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran dan tentunya bagaimana pengelolaan kelas saya. Wah, menarik sekali kan Bu. Iya. Jadi menggunakan TIK, kelompok ya. Iya. Kalau terjadi kerjasama kelompok dan sebagainya Bu ya. Iya. Sangat menarik. Nah, kemudian Bu, strategi yang Ibu laksanakan untuk mencapai itu gimana Bu? Oke, jadi strategi yang saya siapkan dalam menyiapkan pembelajaran nanti, karena dalam pembelajaran nanti saya akan melakukan pembelajaran berbasis TIK dengan model berdiferensiasi dan PSE, maka saya menyiapkan modul pembelajaran dengan model berdiferensiasi dan PSE, kemudian menyiapkan video pembelajaran yang akan saya putar nanti, kemudian saya juga menyiapkan PPT. Seperti itu. Oke. Baik Ibu, Ibu kan akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Ibu ya? Iya. Dan juga terintegrasi dengan PSE ya? Iya. Itu pembelajaran sosial emosional. Iya. Nah, bisa nggak Ibu kasih pemahaman seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSE-nya nanti seperti apa untuk dilaksanakan dalam kelas? Oke. Jadi rencana nanti saya akan menyusun modul pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi PSE. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 Pak. Diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kalau kontennya nanti saya menyiapkan video, kemudian PPT-nya, kemudian kalau dalam proses saya membagi peserta didik sesuai gaya belajarnya masing-masing. Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditori. Kemudian dalam pembagian kelompoknya saya bagi secara homogen sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi tidak heterogen seperti biasanya kita lakukan. Kemudian di prosesnya, karena ini pembelajaran berbasis TIK, di produknya, karena ini pembelajaran berbasis TIK, di akhirnya nanti outputnya saya harap anak-anak bisa membuat sebuah karya berbasis TIK seperti itu.
Nah, tapi itu nanti yang akan menentukan itu anak-anak sendiri mau buat seperti apa, sesuai dengan kelompok gaya belajarnya. Jadi nanti ini Bu ya, fokus pada TIK dan juga nanti produknya TIK juga ya Bu ya. Iya, Tapi produknya TIK. berbeda-beda nanti ya dan Mm-mm. sesuai dengan mungkin minatnya ya Bu ya. Iya, karena kan mereka kan dikelompokkan sesuai gaya belajarnya. Jadi nanti mereka mau buat apa di akhir. Kan saya memberikan materi dengan metode dengan model berdiferensiasi, kelompoknya juga homogen sesuai gaya belajarnya. Nah, nanti untuk outputnya apa yang mereka mau buat gitu, produk apa yang akan mereka mau buat yang yang berbasis TIK. Menarik, ini betul-betul menarik ini Bu. Jadi anak-anak itu kan nanti Ibu kembangkan di dalam kelas itu sesuai dengan minat mereka dan juga dikaitkan dengan TIK ya Bu ya. TIK ini sudah sangat Ibu sudah bagus tentang Ibu karena relevan sekali dengan perkembangan zaman saat ini. Memang harus TIK. Ya harus mengikuti Pak, mudah-mudahan berjalan lancar nanti. Iya, amin. Semoga nanti berjalan lancar ya. Iya. Terus kemudian integrasinya PSE-nya seperti apa gambaran nanti biar anak-anak itu tetap pada istilahnya apa ya on track-nya dan pembelajarannya Ibu harapkan. Ya, jadi dalam pembelajaran nanti itu yang pertama sebelum memulai pembelajaran saya akan melaksanakan teknik stop untuk mengembalikan fokus peserta didik supaya lebih fokus dalam pembelajaran. Kemudian dalam proses pembelajarannya itu karena mereka duduk sesuai dengan kelompoknya, maka di situ akan diterapkan bagaimana mereka bisa menghargai teman-temannya yang lain dan masih banyak sampai selesainya nanti. Bagaimana bekerja sama dengan temannya seperti itu dalam kelompok itu. Tentunya ini sesuatu hal yang baru ya Bu ya, pendidikan sosial emosional ini. Iya. Harapan Ibu dengan diterapkan pembelajaran sosial emosional apa Bu? Harapan saya setelah melaksanakan pembelajaran ini anak-anak untuk pengelolaan emosinya lebih baik, kemudian dapat bekerja sama dengan teman-temannya, dengan orang lain, kemudian bisa lebih bertanggung jawab lagi. Itu untuk sosial emosional yang saya harapkan bisa lahir dari anak setelah pembelajaran. Ini satu lagi mungkin yang terakhir ini pertanyaannya. Karena Ibu kan menggunakan strategi berdiferensiasi ya Bu ya dalam pembelajarannya. Ya. Itu yang mendasari Ibu itu apa? Kan nanti Ibu akan laksanakan itu dan bertujuan ini akan efektif nih gitu. Nah, yang mendasari Ibu kenapa harus berdiferensiasi itu seperti apa Bu? Ibu jelaskan. Iya, baik. Yang pertama ya Pak ya, karena memang ini adalah metode model pembelajaran yang lagi ngetren Pak. Saya adalah orang yang senang mengikuti apa yang lagi ngetren di model-model pembelajaran sebenarnya banyak sekali, cuman karena ini lagi ngetren, kemudian saya juga lihat bahwa ini sangat menarik untuk diterapkan karena memang kita harus memenuhi kebutuhan peserta didik. Gitu. Jadi apa yang kita menurut pemikiran saya, apa yang saya lakukan, saya harus itu untuk peserta didik. Jadi dalam memenuhi kebutuhan peserta didik, maka saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena dalam pembelajaran ini sudah kita ajarkan sesuai dengan minat dan daya belajarnya sendiri seperti itu. Iya, jadi saya cukup jelas ini Bu setelah mendapatkan penjelasan Ibu dari awal ya, dari materi dan tujuan, kemudian pengembangan apa yang dikembangkan ke anak, strateginya, terus kemudian alasan mengawal strategi itu. Nah, jadi Bu selanjutnya nanti kita akan bertemu Bu di sesi observasi ya di dalam kelas ya untuk melihat ya mengobservasi seperti apa jalannya rencana Ibu itu dengan di lapangan nanti Bu ya. Kemudian nanti setelah observasi kita akan ketemu lagi juga ya. Mungkin beberapa hari kemudian Ibu ya kita akan ketemu lagi untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi ini. Nah, terima kasih Bu Rizka. Saya sangat senang sekali bisa bertemu bisa berbagi dengan Bu Rizka berbagi dengan saya. Iya, Pak. Sangat menarik. Semoga nanti bisa menginspirasi saya, teman-teman dan juga semua guru-guru yang ada di Indonesia. Iya. Luas langsung. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih Pak. Sukses ya Pak. Baik, demikianlah coaching supervisi akademik yang saya laksanakan dengan Ibu Rizka Palogo SPD sebagai pengampu mata pelajaran matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik.
lagi bertemu di kelas matematika wajib ya. Sudah berdoa? Ini duduk dengan teman kelompoknya yang sudah dibagi sesuai gaya belajarnya masing-masing? Baik, hari ini kita akan lanjutkan kembali materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu apa? Bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Nah, karena sudah paham tentang saya sudah jelaskan bunga. Baik, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mengamati dan memahami konsep dari pertumbuhan dan peluruhan. Kemudian yang berikutnya kalian bisa menerapkan barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari, yang mana itu ada kaitannya dengan apa? Bunga, majemuk, dan bunga peluruhan. Jadi di bunga dan pertumbuhan peluruhan ini kalian akan banyak belajar tentang cerita kehidupan sehari-hari. Oke? Peluruhan. Ini saya coba ingatkan kembali materi yang sudah dijelaskan ya kemarin. Kemudian, silakan ambil HP-nya masing-masing, coba cek apakah benar-benar sudah memahami perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Ambil HP-nya masing-masing dan langsung scan barcode yang di atas. Ya, di-scan dulu ya. Kemudian nanti jawab pertanyaannya. Dijawabnya jangan lupa tulis nama. Jadi namanya baru pendapat kamu apa. Ada di stick note-nya di situ ya. Silakan langsung bisa. Atau jumlah setelah kemudian M0 adalah nilai atau jumlah awal. Ini ada nih dua kali ini. Aku ini mana bro? Jumlah setelah kemudian M0 adalah nilai atau jumlah awal. Saat periode yang tambah jumlah Berhubungan dengan kenaikan. Peluruhan adalah sesuatu yang berhubungan dengan penurunan. Oke, bagus. Pertumbuhan adalah kenaikan jumlah objek, sedangkan peluruhan adalah keberhasilan dari pertumbuhan, yaitu jumlah objek yang mengalami. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam diskusi. Kemarin Ibu sudah instruksikan setiap kelompok, baik kelompok audio, baik visual maupun auditori, menyiapkan atau membawa perlengkapan masing-masing. Nah, silakan dilihat ke depan apa yang menjadi tugas kalian. Setelah mempelajari materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan, buatlah sebuah karya digital bersama teman kelompokmu. Ibu juga sudah kasih clue kemarin ya, supaya bisa dirancang dengan teman kelompoknya kira-kira mau membuat apa. Tentang apa yang kalian pahami dari materi tersebut. Jadi karyanya bisa berupa mapping map. Sudah ada yang pilih mapping map? Sudah. Ya, kemudian video animasi bisa, atau PPT buat terserah kalian mau buat seperti apa. Boleh juga video, boleh juga komik atau konten lainnya ya. Konten-konten dan lain-lain. Terserah mau membuat karya seperti apa. Kalian sudah punya visi? Sudah. Kalian sudah tahu mau buat apa? Sudah. Ada tak kelompok yang tidak membawa perlengkapan? Masing-masing punya ya? Sudah, langsung saja silakan Ibu kasih waktu untuk diskusi. Ini sebagai produk dari bab bunga, pertumbuhan, dan peluruhan ya? Oke. Lagi buat apa? Kami lagi membuat komik digital, Ibu. Komik digital. Iya, Ibu. Silakan dijelaskan seperti apa itu? Saya dari perwakilan kelompok visual 1. Kami di sini membuat komik digital di mana materinya adalah bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Kami mendesain dan merancangnya ini di aplikasi bernama aplikasi Pixton, Ibu. Pixton. Oke, bagus. Semangat ya. Kelompok berapa ini? Kami dari kelompok auditori 1. Ya. Di sini kami membuat tugas isinya tentang materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan.
Nah, di sini kami membuat atau mendesainnya menggunakan aplikasi Canva dan CapCut, Ibu. Ya, bisa diperlihatkan dari HP-nya mungkin. Ini, Ibu. Kami menggunakan ini. Oh iya. Oke, 3 orang ya? Ya, Ibu. Iya, Kak. Halo, kerja apa ini? Kita lagi buat mapping nih Bu. Ya, oh mapping map ya. Bisa Ibu lihat? Oke, didesain di mana silakan dijelaskan. Ibu, kami dari kelompok visual 2, kami pilih karya yang berjudul bit mapping sama video penjelasan bit mapping Ibu. Kami menggunakan aplikasi Canva buat ngeditnya bit mapping sama video penjelasannya. Oke, isinya apa? Isinya tentang materi bunga, pertumbuhan dan peluruhan. Ada contohnya enggak? Ada. Oke, semangat ya. Bu, Kelompok berapa ini? Kami dari kelompok auditori 2, di sini kami membuat video animasi yang isi materinya yaitu bunga, pertumbuhan, dan juga peluruhan. Kami mendesain video animasi kami melalui aplikasi Canva dan juga membuat video kami melalui aplikasi CapCut. Oke, semangat ya. Coba Ibu lihat desainnya. Oh, video animasi ya. Oke, ini kelompok. Kinestetik. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik. Di sini kami membuat karya poster yang isinya penjelasan tentang bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Di sini kami mengedit menggunakan aplikasi Canva dan kami juga membuat video penjelasan yang kami edit di aplikasi CapCut. Nanti posternya dibuat seperti apa? Dibuat ditempel di karton Ibu. Telepon karton-karton yang ini. Oke, semangat ya. Oke, baik semuanya, kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang belum selesai mendesain karyanya, silakan dilanjut. Ibu harap minggu pertemuan berikutnya sudah selesai ya. Jadi silakan bekerja kelompok, diatur waktunya agar apa yang menjadi produknya, menjadi proyeknya cepat selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, pada kegiatan penutup hari ini, Ibu akan mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, silakan disimak baik-baik. Apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari bunga, pertumbuhan, dan peluruhan? Satu orang yang jawab siapa? Silakan Rini, dari kelompok mana ini? Visual. Ya, silakan Rini. Yang saya dapat itu dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh seperti bunga, pertumbuhan, peluruhan. Contohnya saya saat berinvestasi, misalnya ada bunga tua, ada bunga majemuk, kita bakal bisa untuk memilih mana yang bisa menguntungkan buat kita untuk berinvestasi. Oke, tepuk tangan buat Rini. Selanjutnya pertanyaan kedua adalah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Yang mana hari ini memang berbeda dari yang biasanya kita belajar melalui pembelajaran digital. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Korinta, dari kelompok mana Korinta? Visual 1 Ibu. Visual 1. Silakan dijawab. Perasaan saya setelah mempelajarinya adalah saya merasa senang, puas dari yang tidak tahu menjadi tahu, karena pada dasarnya seperti jargon yang seperti Rizka sering katakan, matematika itu mudah dan menyenangkan. Sekian. Ada pendapat lain? Silakan buat Rizka. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kebersamanya. Matematika mudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Bambang Setiono SPD dan Ibu Rizka Palobo SPD. Pada kegiatan siang hari ini, kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Selamat siang Ibu Rizka. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya siang ini? Iya, puji Tuhan sehat. Sehat ya? Sehat. Oke, saya tuh senang sekali ketemu lagi sama Bu Rizka. Iya. Karena Bu Rizka orang yang menginspirasi, kemudian energik juga, Iya, Pak. dan juga tentunya selalu mengikuti perkembangan dalam hal dunia pendidikan. Iya, terima kasih Pak. Oke, baik, jadi gini Bu Rizka, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yang mana Ibu telah merencanakan di praobservasi ya bersama saya waktu itu. Kemudian
Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasinya Ibu ya. Iya. Bisa kita mulai Ibu ya? Iya, Pak. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Rizka. Iya, Pak. Yang pertama, Bu Rizka, bagaimana perasaan atau apa yang Ibu Rizka rasakan ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas waktu itu yang telah Ibu rencanakan? Ya, baik. Jadi perasaan saya ketika selesai melaksanakan pembelajaran di kelas, saya senang sekali Pak, karena apa yang menjadi tujuan saya dapat tercapai. Pembelajaran berdifferensiasi boleh terlaksana dengan baik, kemudian pembelajaran berbasis TIK-nya juga dapat terlaksana. Namun pun demikian, dalam kegiatan ini masih ada beberapa hal yang menurut saya harus jadi perhatian saya ke depan, seperti itu. Oke, baik Bu Rizka. Memang menarik Bu Rizka. Selama saya mengamati Ibu ya di dalam kelas ya, juga Ibu juga mengambil itu TIK ya Bu, Iya. sebagai strategi Ibu itu dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, begini Bu, karena ini kan TIK ya Bu yang Iya. Ibu fokusnya. Kira-kira selama melaksanakan pembelajaran itu apakah ada kendala atau hambatan Ibu? Iya. Kalau seandainya ada seperti apa? Baik. Seperti yang saya sebutkan tadi dari awal bahwa dalam kegiatan pembelajaran ini saya mengalami beberapa kendala. Yang pertama, karena ini pembelajaran berbasis TIK, jadi dalam kelas itu rupanya anak-anak belum terlalu mahir dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang disiapkan, seperti juga Jamboard, kemudian Canva dan lain-lain. Saya masih harus mengajarkan tiap kelompok, karena kelompok ini saya bagi dalam kelompok homogen sesuai gaya belajar masing-masing. Jadi waktu saya habis di situ untuk mendampingi, seperti itu. Misalnya kelompok visual, nah mereka meminta outputnya nanti komik digital. Jadi saya harus mendampingi dalam bagaimana membuat komik digital yang baik. Kemudian ada juga kelompok auditori yang membuat video animasi untuk pendampingan. Kemudian untuk kinestetik mereka membuat poster yang diedit di Canva. Jadi itu perlu pendampingan, sehingga harapan saya kemarin selesainya itu tugasnya juga selesai, namun masih mengulur waktu untuk berikutnya baru bisa dikumpulkan. Tapi ya senangnya karena dapat terkumpulkan semua tugasnya, walaupun waktunya harus lebih panjang, seperti itu. Oke, jadi bisa saya pahami Bu ya, karena ya, kita ini bisa dibilang di desa ya Bu ya. Iya. Terus kemudian juga Ibu melaksanakan pembelajaran berbasis TIK. Iya. Nah, ada istilahnya ada korelasinya lah kalau itu menjadi sebuah kelemahan. Nah kira-kira Bu, Iya. hambatan-hambatan itu akan Ibu atasi dengan cara apa? Seperti apa? Baik, untuk hambatan yang saya alami ini, kedepannya saya akan lebih sering menggunakan pembelajaran berbasis TIK. Jadi saya punya waktu untuk membiasakan anak-anak menggunakan sehingga lebih mahir lagi. Seperti tiap kelompok itu, ya saya harus lakukan pendampingan satu-satu. Dan pengelolaan waktu di kelas lebih saya perhatikan sehingga lebih efektif. Seperti itu. Jadi Ibu ya, nanti stepnya Ibu ya Iya. untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada itu ya, Iya. khususnya di TIK ya. Iya. Nah, oke Bu, jadi bisa saya simpulkan Ibu ya, kegiatan pembelajaran Ibu selama di dalam kelas itu memang berjalan lancar Bu, selama saya observasi ya. Ibu melaksanakan dengan sangat baik, anak-anak juga antusias ya, terorganisir juga dengan baik, dan saya mengapresiasi Ibu karena Ibu itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ya itu kan sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu ya. Iya. Kemudian yang paling tidak kalah penting lagi Bu, Ibu itu menekankan pada TIK, di mana TIK ini kan relevan Bu dengan dunia sekarang ini ya. Pada Iya. kodrat zaman anak-anak sekarang ini memang harus TIK. Sesuai generasinya Oke. Pak. Iya. Jadi apa yang Ibu laksanakan itu sudah sangat bagus, saya mengapresiasi, dan kemudian hambatan itu nanti Ibu bisa laksanakan ya solusi-solusi tadi, dan Iya. semoga itu juga kembali Bu menginspirasi saya sendiri, teman-teman juga ya Bu ya. Iya. Untuk istilahnya hambatan-hambatan, siapa tahu ada yang mempunyai hambatan yang sama ya Bu ya. Iya. Dan tentunya juga kita tidak hanya fokus pada hambatan, juga bisa terinspirasi dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas dengan lancar itu. Jadi mungkin cukup Ibu Iya, Pak. untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu ya. Sama-sama Pak. Sampai jumpa lagi. Iya. Dan terima kasih. Baik, demikianlah kegiatan pasca observasi yang saya laksanakan dengan
Ibu Rizka Paloboya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.